ومشايخهم ومشايخهم ووالديهم ومن عمر هذا المجلس المبارك ومسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. فصل. والتلبية واجبة عند أبي حنيفة ومالك إلا أن أبا حنيفة قال إذا ساق الهدي ونوى الإحرام صار محرما وإن لم يلبي فإن لم يسقه فلا بد من التلبية. وقال مالك بوجوبها مطلقا وأوجب دما في تركها. قال الشافعي وأحمد التلبية سنة ويقطع التلبية عند جمرة العقبة وعند الثلاثة عند جمرة العقبة وعند الثلاثة. قال مالك بعد الزوال يوم عرفة. Ini satu fasal bermula talbiyah
adalah wajib pada Abi Hanifah dan pada Imam Malik, melainkan bahwasanya Abu Hanifah berkata, apabila menggiring al-hajya, sembelihan haji, wa nawal ihrama, dan dia berniat ihram, sara muhriman, telah menjadi orang yang berihram, wa illam yulabbi, sekalipun dia tidak bertalbiyah, fa illam yasukhu, dan maka jika dia tidak menggiring hadyun, sembelihan haji, fala budda minat talbiyati, maka tidak boleh tidak dia bertalbiyah. Wa qala Malikun wujubuha mutlaqan, wajibnya adalah mutlak. Wa aujaba daman, dan mewajibkan dam dalam meninggalkan talbiyah. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, at-talbiyah adalah sunnah, wa yaqta'u talbiyata, dan dia menghentikan talbiyah, memutuskan talbiyah ketika melontar jumrah Aqabah. Inda salasati, pada pendapat Imam Hanafi, Ahmad bin Hanbal, dan Imam Syafi'i. Dan berkata Imam Malik, ba'da zawali yauma Arafah, menghentikan talbiyah hingga zawal, hingga gelincir matahari pada hari Arafah. Wallahu a'lam. Ini bacaan kita adalah mengenai membaca talbiyah. Menurut Imam Hanafi dan Imam Malik, kalau orang haji wajib baca talbiyah. Tapi menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, orang haji sunnah saja talbiyah. Dan wajib talbiyah ini adalah menurut Imam Hanafi, kalau dia menggiring hadyun. Biasanya orang haji suka bawa sembelihan untuk haji, namanya hadyun. Jadi kalau dia menggiring hadyun, menggiring sembelihan untuk haji, dan dia berniat ibadah haji, sudah jadi ihram. Sudah ihram haji. Jadi bawa sembelihan haji dan dia niat haji, sudah masuk ihram haji. Tapi kalau Imam Malik mengatakan tidak, dia bawa sembelihan haji, kemudian dia enggak talbiyah, belum jadi ihram. Karena Imam Malik mutlak talbiyah wajib, baik dia ini membawa sembelihan haji atau tidak. Jadi mutlak
orang haji wajib baca talbiyah. Kalau nggak talbiyah, nggak jadi ihram haji. Ini lebih musyaddad Imam Malik daripada Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi wajib, tapi kalau umpama dia ini sudah bawa sembelihan haji dan dia sudah niat haji, udah jadi ihramnya. Tapi Imam Malik enggak. Walaupun bawa sembelihan haji, walaupun niat haji, belum talbiyah, belum jadi haji ihramnya. Ini antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, ada musyaddad, ada mukhaffaf. Yang ketiga, madhabnya Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, talbiyah hukumnya sunnah. Jadi kalau dia haji nggak talbiyah, sah hajinya, tapi nggak ada pahala sunnah. Yang ketiga, kapan selesai talbiyah? Menurut madhab yang tiga, Imam Hanafi, Syafi'i dan Ahmad, selesai talbiyah kalau sudah melontar jumrah Aqabah dari tanggal 10. Karena kalau tanggal 10 dia di Mina, melontar jumrah Aqabah, biasanya dia cukur, dia sembelih, ada tahallul awal. Tinggal tahallul saninya, tawaf dan sa'i. Jadi berarti talbiyah habisnya kalau tanggal 10 haji habis lontar jumrah Aqabah. Karena 10 haji melontar jumrah Aqabah habis talbiyah. Tapi Imam Malik mengatakan enggak. Talbiyah habisnya adalah tanggal 9 Arafah. Jadi kalau sudah Arafah udah habis. Berarti tanggal 10 udah enggak talbiyah lagi. Nah, ini masalah baca talbiyah. Jadi saya ulang lagi. Faslun, ini satu fasal. Wat talbiyatu wajibatun inda Abi Hanifata wa Malikin. Dan membaca talbiyah hukumnya wajib pada pendapat Imam Abi Hanifah dan Imam Malik. Illa, melainkan bahwa Imam Abi Hanifah berkata, idza saqal hadya, kalau dia menggiring sembelihan haji, wa nawal ihrama, dan dia niat berihram haji, sara muhriman, jadilah dia ihram. Hanya bedanya wajibnya Imam Ahmad, wajibnya Imam Hanafi, andai kata dia enggak talbiyah, asal udah bawa sembelihan haji, udah niat haji, udah jadi ihramnya. Imam Malik belum jadi. Imam Malik jadi ihram hajinya kalau dia talbiyah, dia bawa sembelihan haji dan dia niat haji. Kalau belum talbiyah belum jadi. Nah, di sini Imam Malik musyaddad, mengeraskan dalam masalah wajib talbiyah. Ya. Illam yulabbi, sekalipun enggak talbiyah. Jadi kalau Imam Hanafi dia bawa sembelihan haji, dia niat haji, dan sekalipun enggak talbiyah udah jadi ihram. Itu Imam Hanafi. Ya. Fa illam yasukhu, maka jika dia tidak menggiring sembelihan haji, fala budda min talbiyati. Bagi Imam Hanafi kalau yang enggak ada sembelihan haji, dia mesti talbiyah. Kayak kita ini. Kita kalau haji enggak bawa sembelihan haji. Nah, maka kalau umpama orang yang enggak bawa sembelihan haji, begitu dia mau haji, wajib talbiyah.
Makanya minimal labbaik Allahumma labbaik hajjan. Jadi talbiyah kemudian berniat. Kalau nggak bawa sembelihan haji wajib talbiyah kata Imam Hanafi. Kalau bawa sembelihan haji nggak wajib talbiyah, cukup dia niat dan dia giring sembelihan. Wa qala Malikun, dan berkata Imam Malik, wujubuha mutlaqan. Wajibnya talbiyah mutlak. Baik ada sembelihan haji atau enggak ada sembelihan haji, tetap wajib talbiyah. Wa aujaba, dan mewajibkan dam pada meninggalkan talbiyah. Bahkan kalau Malik lebih keras lagi, yang mana tidak talbiyah kena dam. Ya, dam yang umum adalah dia membayarkan budak atau memberi makan 10 orang miskin. Ya, dia mesti bayar dam kalau enggak talbiyah. Wa qala Syafi'i, tapi kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, at-talbiyatu sunnatun. Ini kita, talbiyah hukumnya sunnah. Jadi kalau orang haji dia nggak baca talbiyah, hanya nggak ngerjain sunnah saja, sah hajinya. Kalau Imam Syafi'i dan Ahmad. Dan yang terakhir, kapan selesai talbiyah? Wa yaqta'u, dan menghentikan talbiyah oleh imam yang 3, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, inda Jumratul Aqabah, ketika ngelontar Jumrah Aqabah, saat tanggal 10 melontar Jumrah Aqabah, habis talbiyahnya. Ini yang 3 mengatakan talbiyah habis ketika dia melontar Jumrah Aqabah tanggal 10. Ya. Wa qala Malik, kata Imam Malik, inda zawal yaumul Aqabah. Kalau Malik mengatakan ketika gelincir matahari hari Arafah tanggal 9 udah habis dia. Imam Malik talbiyah tanggal 9 udah habis. 9 haji Zuhur habis talbiyah. Ini beda dalam waktu akhir talbiyah. Kalau Imam 3, Imam Hanafi, Syafi'i, Ahmad, talbiyah habis pada waktu melontar Jumrah Aqabah. Tapi kalau Imam Malik habis talbiyah waktunya pada saat tanggal 9 hari Arafah ba'da Zuhur. Begitu Zuhur habis. Ya. Faslun. Ini satu fasal. Yuhramu 'alal muhrimi asya'a bil ittifaqi anha laisal lubsul muhiti fayuhramu 'alal rajuli satru ra'sihi fa inna ihramahu fihi yuhramu alaihi lubsul muhiti. Ya. Lubsul muhiti wasairi badanihi kal ghamisi wasarawili wal qalansuatu wal qalansuati wal gubai wal khuffi wa kadzalika
al-muhiti ihatatal khayti wa kadzalika al-mansuju bil imamati wa yuhramul jima'u wat takbilu wan wal lamsu ya wal lamsu bisyahwati wat tazawuji wat tazawuju wat tazwiju wa qatlus saydi wal wastimalut tibi wa izalatus sya'ri wa dhafri wadahnu wajhi. Ini satu pasal. Diharamkan atas orang yang ihram asya'a, beberapa perkara, beberapa sesuatu. Yuhramu alal muhrimi asya'u, ya. Diharamkan atas orang ihram beberapa perkara. Pertama, bil ittifaqi minha, dengan kesepakatan dari beberapa perkara itu. Lubsul makhiti, pakai pakaian yang berjahit sekelilingnya. Fayuhramu ala rajuli, maka diharamkan atas laki-laki satru ra'sihi, menutup kepalanya. Fa'in, menutup kepalanya. Fa'inna ihramahu fihi, maka sungguhnya berihram dia di dalamnya, dalam menutup kepala. Wa yuhramu alaihi lubsul makhiti, dan diharamkan dia memakai pakaian yang berjahit di sekeliling badannya. Ai fi sairi badanihi, pakaian yang berjahit mengelilingi sekalian badannya. Kal gamisi, kayak pakai gamis. Wasarawili, pakai celana. Wal kolan suati, dan pakai pici penutup kepala. Ya, kolan suah, pici penutup kepala. Wal qubai, dan memakai pakaian yang menyelimuti semua tubuh. Quba. Wal khuffi, memakai sepatu khuf, sepatu yang menutup akan tumitnya dan kaki depannya. Kalau bahasa kita pakai sepatu pantopel, itu menutup khuf. Sepatu khuf. Khuf ini sepatu yang dipakai sampai tumit. Bahasa kita khuf ini sepatu bot. Sepatu bot karena nutup kakinya semua. Iya. Haram pakai sepatu khuf. Pakai sepatu yang menutup sampai tumitnya dan mata kakinya.
Wa kadzalika al-muhit ihatatil khayti, dan yang mengelilingi dengan mengeliling yang dijahit. Jadi apa saja yang dipakai kalau dijahit keliling kakinya itu haram lagi ihram. Ya. Wal mansuju, dan yang dijahit seperti imamah. Jadi mansud yang diikat dengan imamah. Jadi pakai sorban yang digulung di kepala. Jadi al-mansud yang dijahit atau yang diikat dengan sorban. Wa yuhramul jima', dan diharamkan berjima'. Wa takbilu, dan mengecup, mencium. Walamsu bisyahwati, dan diharamkan al-lamsi, menyentuh dengan syahwat. Wat tazawuju, bernikah atau berkawin. Wat tazwiji, menikahkan atau mengawinkan. Wa qatlus saidi, membunuh binatang buruan. Wasti'malut tibi, memakai minyak wangi. Dan izalatus sya'ri, menghilangkan rambut, mencabut rambut, menggunting rambut, menghilangkan rambut. Wadzafri, dan menghilangkan kuku. Wadahni ra'sihi, meminyaki kepalanya. Walihyatihi, meminyaki jenggotnya. Wasairil iddihani, dan seluruh yang namanya memakai minyak. Wal mar'atu fi dzalika kullihi karrajuli, dan wanita dalam semua itu pakai minyak wangi, pakai minyak itu adalah haram seperti laki-laki. Innaha talbasul makhid, bahwasanya kalau perempuan boleh memakai pakaian yang mengelilingi badan. Watasaturu, dan boleh menutup kepalanya. Wala budda, dan tidak boleh tidak, min kashfi wajiha, membuka mukanya kalau perempuan. Jadi perempuan menutup semua badan dan wajib membuka mukanya. Li'anna ihramaha fihi, karena bahasanya berihram perempuan padanya pada pakaian yang tertutup dan muka terbuka. Wallahu a'lam. Ini yang namanya muharramatun lil muhrimi. Apa-apa yang diharamkan bagi orang yang sedang ihram. Kata musannif, yuhramu alal muhrimi, diharamkan atas orang yang ihram, asya'u, beberapa sesuatu, beberapa perkara. Bil ittifaq, ini dengan ittifaq semua ulama. Mazhab 4 ittifaq bahwasanya haram bagi orang ihram beberapa perkara ini. Yang pertama adalah minha lubsul mahid, memakai pakaian yang mengelilingi dengan jahitan. Mahid, jika kayak baju tangan kita ini pakai baju yang dikelilingi, ditutup kayak begini, tangan baju, badan baju,
kain sarung, itu haram. Makanya kalau ke ihram nggak dijahit, dia hanya satu lembar, lalu dipakai nggak dijahit. Ya. Jadi nggak boleh memakai yang berjahit bagi laki-laki. Ya. Yuhramu ala rajuli satru ra'sihi. Selain haram pakai yang berjahit, diharamkan bagi laki menutup kepala. Apa saja. Pakai sorban pun dikerudungin, sorban bentuk kepala haram. Nah, kalau payung bukan tutup kepala, neduh, tutup kepala itu nempel. Jadi kalau pakai payung boleh, tapi kalau tutup kepala ditempelin di pala. Kayak sorban, kayak peci, itu haram bagi laki menutup kepala. Ya. Fa inna ihramahu fihi. Maka sungguhnya dia ihram pada keadaan tidak tutup kepala. Atau di ihram dalam keadaan pakai tutup kepala. Jadi wajibnya jangan tutup kepala. Maka bahasnya dia ihram tidak pada tutup kepala, pakai pici ihram haram. Pakai baju berjahit ihram haram. Jadi maka bahasnya diharamkan berihram pada keadaan pakai baju berjahit, pada keadaan kepala ditutup dengan tutupan kepala, itu haram. Wa yuhramu alaihi lubsul mahiti, pakaian yang mengelilingi badan dengan dijahit. Kayak baju, kayak kain. Wasairu badanihi, dan menutup sekalian badannya. Seperti gamis, kita tahu gamis. Itu gamis melilingin badan. Ya baju kita, baju koko sama juga melilingin badan. Dan kolansuah, tutup kepala pakai pici. Bentuk apa saja yang namanya pici, niatnya tutup kepala, haram. Dan wal quba, baju yang ngelilingin badan, kayak jubah yang berjahit, haram. Wal khuf, sepatu khuf sepatu bot. Karena kalau sepatu khuf, kalau dia lagi wudhu boleh nggak dibuka. Tapi kalau lagi ihram, haram dipakai sepatu khuf, sepatu yang sampai mata kaki, haram. Wa kadzalika al-muhit ihatatul muhit. Dan begitu juga yang mengelilingi badan, ihatatul muhit, ihatatul khait, mengelilingi oleh jahitan. Kayak begini, dijahit. Tangan bajunya bajunya ngelilingin tangan, tapi dijahit. Tapi kalau dibungkus enggak, yang haram dijahit. Nah, kita pakai kain ihram, enggak dijahit, hanya diselimutin. Boleh. Tapi kalau pakai pakaian, menutup tangan dan menutup badan, itu keliling badan dengan dijahit haram. Ya. Wa kadzalika, dan begitu juga haram an mansuju kal imamah, yang diikat seperti sorban. Sorban yang dipakai di kepala diikat, dililit. Itu haram. Ya. Wa yuhramul jima', juga diharamkan orang ihram berjima', melakukan persubuhan, haram. Wa takbil mencium dengan syahwat. Wa lamsus syahwati, dan menyentuh, megang-megang dengan syahwat, itu juga haram lagi ihram.
tazawuju, tazawud berkawin, bernikah, nikah haram. Wat tazwiju, mengawinkan, menikahkan juga haram. Yang nikah haram, yang menikahkan juga haram. Jadi nggak boleh nikah, nggak boleh menikahkan lagi haram. Wa qatlus sayd, dan haram membunuh binatang buruan. Binatang buruan termasuk burung dara yang di sana. Nggak boleh kita tangkap, nggak boleh kita bunuh. Apalagi binatang-binatang buruan yang di hutan. Ya. Karena kalau membunuh binatang buruan, nanti dendanya seperti apa yang kita bunuh. Kalau dia bunuh binatang buruan yang kayak onta, dendanya onta. Bunuh binatang buruan yang kayak sapi, dendanya sapi. Sesuai kemiripan binatang yang dia bunuh. Wasi'malit tib, juga memakai minyak wangi. Makanya kalau belum ihram, sunnah pakai minyak wangi di badan, jangan di baju. Kalau di baju nanti bajunya dia buka, pakai lagi, itu sama juga pakai baju yang berminyak, sama juga pakai baru. Kalau badan nanti dia hilang. Nah, sunnahnya pakai minyak wangi sebelum ihram di badan, jangan di baju. Kalau di baju, dia wudhu, dia buka bajunya, dia pakai lagi, itu sama juga pakai minyak wangi. Ya. Ya. Wa izalati sya'ri, menghilangkan rambut dengan cara dicabut, digunting. Wa dhufri, menghilangkan kuku dengan cara digunting. Waduh nirasihi, meminyakkan kepalanya, minyakin rambut kepala, pakai minyak rambut kepala. Walihiyatihi, dan meminyakkan jenggotnya. Wasahiril idhani, dan apa saja yang namanya berminyak atau memakai minyak iddihan. Jadi sairil iddihan, apa saja yang namanya memakai minyak. Ya. Wal mar'atu, sedangkan orang perempuan, fi dzalika kullihi karrajul, pada pakai minyak wangi, pakai minyak rambut kepala, perempuan sama saja. Haram perempuan pakai minyak wangi, pakai minyak rambut kepala. Ya. Sama dengan laki-laki. Illa, hanya haramnya perempuan sama dengan laki. Illa, hanya bahwasanya perempuan dibolehkan memakai pakaian yang mengelilingi badannya. Ya. Illa annaha talbasul muhid, melainkan bahwasanya perempuan boleh pakai pakaian yang ngelilingin badan. Ya. Kalau perempuan pakai baju yang membungkus badannya boleh aja, baju berjahit boleh. Perempuan boleh pakai pakaian yang ngelilingin badan, wasati ra'siha, dan perempuan boleh nutup kepala. Bedanya itu. Semua haram. Hanya bedanya perempuan boleh pakai pakaian yang berjahit, boleh tutup kepala, dan juga boleh la budda min kasfi. Nah, dan juga perempuan tidak boleh tidak mesti membuka mukanya. Nggak boleh pakai cadar lagi ihram. Mukanya mesti dibuka. Jadi kalau perempuan, semua yang haram bagi laki sama, perempuan pun haram. Hanya bedanya perempuan boleh pakai pakaian yang berjahit. Kedua, perempuan boleh tutup kepala. Yang ketiga, perempuan ini wajib membuka mukanya. Jangan pakai cadar. Lianna ihramaha fihi, karena bahasanya berihram perempuan dengan pakai cadar itu hukumnya haram, mesti dibuka mukanya. Nah, inilah yang haram di dalam orang yang ihram. Wallahu a'lam bishawab.
Udah.